Baik. Slide-nya sudah terlihat dengan jelas, Pak Ibu? Sudah. Sudah nggih? Udah. Baik. Nggih. Terima kasih. Hari ini kita akan langsung aja ke teknis untuk terkait lombanya Nike yang sudah Tiang sebutkan tadi di awal. Yang pertama akan Tiang bahas terkait kriteria lomba video kreatif. Sebenarnya ini sudah tertuang di surat nih Bapak Ibu. Eh, Mohon maaf. Ya, sudah tertuang di surat dan itu pun ada beberapa saya akan bacakan. Yang pertama, peserta merupakan kader KDPAN aktif di Denpasar atau di desanya itu dan ditunjukkan dengan surat keterangan dari kepala desa atau dari lurahnya, penikah. Kemudian pendaftaran lomba tidak dipungut biaya. Kemudian setiap desa atau kelurahan mengirimkan satu kelompok peserta. Jadi dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang gitu. Kemudian setiap peserta kelompok hanya mengirimkan satu karya video saja. Kemudian karyanya merupakan bersifat orisinil, karya sendiri, kemudian belum pernah dilombakan dan atau diterbitkan atau dipublikasikan sebelumnya. Kemudian apabila melanggar ketentuan tersebut dimaksud karya dapat apa namanya di tim juri akan mendiskualifikasi eh, pesertaan lombanya nih. Oke. Kemudian kriteria lomba video kreatif ke depannya yang pertama topik video ya. Ini pilih salah satu Bapak Ibu ya, bisa HIV/AIDS, kemudian kesehatan reproduksi atau narkoba begitu. Jadi nggak harus ketiganya gitu. Jadi pilih salah satu aja. Kemudian video kreatif dibuat dalam bentuk video dengan format landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Kemudian video kreatif tidak mengandung unsur sara, stigma, dan diskriminasi. Kemudian video kreatif yang tidak memenuhi ketentuan di atas akan didiskualifikasi. Hasil karya ini diupload biasanya sih ada beberapa desa yang memang lebih bagian besar yang tidak punya Instagram untuk kedepannya. Mohon izin Bapak Ibu. Swastiastu Pak. Eh Mas masih Bapak. Harus. Oke, oke. Ya, izin melanjutkan Bapak Ibu. Untuk hasil karyanya ini tidak distorkan filenya langsung, tapi diupload di Instagram desa atau kelurahan masing-masing. Dan ini yang ditandai adalah Instagram KPA-nya dengan invite collaboration bisa atau ditandai aja bisa. Oke. Next. Kriteria penilaian lomba untuk video kreatifnya yang pertama adalah originalitas karya, kemudian kesesuaian dengan temanya, jadi harus masuk sesuai dengan ketiga tema yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ide dan inovasi, maksud dari ide dan inovasi ini mungkin di ada kreativitasnya, mungkin dalam videonya ini ada modelnya kayak editing-editing atau mungkin transisi-transisi, yaitu yang memang
apa ya, membedakan video ini dengan video yang cuma diambil mentahan gitu dari kamera atau dari videografi gitu. Jadi ada apa namanya, inovasi-inovasinya seperti itu. Kemudian kualitas teknisnya ya komposisi, pencahayaan, kemudian kreativitas dalam pengeditan video gitu. Kemudian penggunaan musik dan efek suara ini kembali lagi ke editing atau gaya pengeditan masing-masing ya. Jadi otomatis karena ini video, mungkin di awal menggunakan ada backgroundnya mungkin. Kemudian kalau punya ada situasi-situasi tertentu yang ada perlu efek suara tambahan itu bisa ditambahkan. Yang penting tidak mengganggu fokus atau isi utama dari video tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesesuaian dengan materi. Jadi materi di dalamnya, karena umpamanya udah milih HIV/AIDS atau narkoba, jadi dalamnya memang fokus materinya atau memang benar materi yang disampaikan itu dan sudah apa ya memang sesuai dengan materi tentang HIV/AIDS gitu. Jadi tidak ada materi-materi yang bias atau materi-materi yang salah dimasukin di dalamnya. Jadi materi yang sesuai lah seperti itu. Berikutnya untuk uang hadiah lomba, pemenangnya juara pertama uang tunai 2 juta rupiah dengan piala dan piagam. Berikutnya juara dua, kemudian juara tiganya dapat uang pembinaan dan juga piala serta piagam. Nggih. Untuk pengiriman hasil karyanya dikumpulkan video kreatifnya mulai dari tanggal 20 sampai 31 Oktober. Kemudian panitia tidak menerima pendaftaran atau penerimaan karya di luar tanggal yang disebutkan di atas. Nah ini yang penting formulir pendaftaran sebenarnya sudah boleh dikumpulkan dari hari Senin Bapak Ibu. Mendahului hasil karyanya juga boleh ya. Untuk saya juga keperluan saya untuk penentuan SK peserta lombanya. Kemudian kontak personnya bisa di Japri. Form pendaftarannya itu ke saya atau ke Bu Yanti bisa. Berikutnya, kalau maunya ada yang mau bawa ke sini boleh. Jadi sekretariat KPA buka dari hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 15.30, Jumat itu sampai jam 1 siang. Ya, itu untuk lomba video kreatif. Bapak Ibu di sini terutama yang lomba video kreatif ada pertanyaan mungkin? Ye. Swastiastu Pak Ibu. Untuk yang lomba video kreatif ada pertanyaan mungkin biar nanti kalau ini udah selesai membahas video kreatifnya kita lanjut ke yang lomba penyuluhan seperti itu. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi Bu. Dengan Sirum Ah, nggih? izin Bapak perkenalkan yang Mani Suari dari Desa Sanurkau. Iya. Izin menanyakan mengenai tadi Bapak menyebutkan bahwa topik topik dari video kreatif tersebut di sini ada beberapa. Berarti saya hanya menegaskan dan memastikan bahwa yang dipilih hanya salah satu, bukan mencakup ketiganya. Seperti ini kan, nggih? Izin menanggapi Ibu. Dengan Ibu Sira tadi? Nggih. Halo, Swastiastu. Swastiastu Bu. Dengan Ibu siapa tadi? Saya Mani Pak dari Desa Sanurkau. Dengan Bu Mani dari Desa Sanurkau. Nggih Bu Mani, mungkin ini miskomunikasi atau mungkin salah dari di bagian pengetiannya, mungkin yang buat suratnya. Jadi pilih salah satu Bu. Jadi bisa HIV/AIDS, bisa kesehatan reproduksi atau narkobanya itu pilih salah satu aja. Karena kenapa begitu? Karena kita batasi videonya itu cuman sampai berapa menit tadi maksimal 5 menit kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa dengan kondisi seperti itu
kita ganti fokus videonya gitu. Jadi video kan maksimal 5 menit. Jadi kalau umpamanya dimasukin semua itu udah hampir mustahil nggak bisa. Gitu, jadi hanya 5 menit. Mungkin ini saya kasih kisi-kisi aja deh sama Pak Ibu ya untuk video standarnya sih. Mungkin kalau kita ngambil konsep drama edukasi mungkin ya. Jadi di awal itu mungkin ada nyeritain masalahnya itu apa. Kemudian mungkin contohnya mungkin stigma atau diskriminasi. Mungkin nanti eh, di menit ketiga atau setelah menit ketiga baru nanti muncul siapa nanti yang berperan sebagai kadernya ngasih edukasi itu boleh. Atau kalau memang ngambil konsep yang mungkin sedikit berbeda, mungkin lebih modern atau begitu, boleh nanti berapa orang mungkin yang istilahnya tetap ada istilahnya sedikit bermain peran di awal, mungkin nyeritain tentang eh, permasalahan narkobanya, penyalahgunaan narkoba, baru nanti mungkin di menit setelah menit kedua itu baru muncul mungkin nanti beberapa orang yang mungkin saling apa ya, saling muncul bergantian untuk memberikan edukasi seputar narkobanya. Mungkin ibu yang pertama muncul ngasih materi tentang dampak narkobanya. Berikutnya mungkin muncul di scene berikutnya mungkin yang ngasih materi yang lain. Atau mungkin kalau umpamanya pakai satu talent aja juga nggak apa-apa, Bu. Jadi meskipun di sini kita anggap pesertanya itu kan 5. Jadi mungkin yang satu aja dia berdiri, tapi nanti dari atasnya atau dari belakangnya itu muncul apa namanya istilahnya kayak icon atau emoticon-emoticon seperti itu yang apa namanya yang mendukung materi penyuluhannya dia seperti itu. Jadi seperti video sendiri berdiri tetapi dia apa namanya berinteraksi dengan apa namanya lebih banyak editingnya mungkin seperti itu. Itu bisa gitu. Kenapa Ibu? Dari Yayasan Berkau. Nah, baik Bapak, sudah jelas. Terima kasih informasinya. Nggih, Ibu sama-sama. Untuk yang lain kenapa Pak Ibu? Kalau memang belum ada, mungkin saya lanjut ke lomba penyuluhannya, nggih. Ya, nggih. Saya lanjut ke lomba penyuluhannya. Itu kriterianya sama, Pak Ibu ya. Jadi kader desa ya, yang ditunjukkan apa yang dinyatakan gitu. Maaf belibet. Surat keterangan dari desa atau lurah serta fotokopi KTP yang bersangkutan bahwa dia memang warga desa atau kelurahan di tempat tersebut. Kemudian tidak dipungut biaya ya. Ini sebenarnya harus dibuat juga sebenarnya di surat, tapi di sini sebenarnya kita satu desa ngirim satu peserta aja. Jadi ngirim satu video dan tujuan video presentasi ini adalah untuk babak penyisihan Pak Ibu. Jadi video presentasinya itu apa aja? Bapak Ibu berdiri aja di depan, direkam nanti sama temennya ngasih penyuluhan. Ya maksimal mungkin 5 sampai 10 menit lah gitu untuk membawakan materi HIV, narkoba atau case pro. Ya, jadi ngomong seperti penyuluhan aja atau mungkin Bapak Ibu buat slide atau mungkin atau ngomong sendiri juga boleh. Itu direkam, nggak usah diedit juga nggak apa-apa. Yang penting gambarnya kelihatan jelas, suaranya juga kelihatan jelas seperti itu. Ya, tidak seperti video kreatif yang sebelumnya ada back sound, ada transisi segala macam itu nggak perlu. Ya, kemudian ini untuk kriteria pesertanya. Berikutnya untuk penilaiannya juga di dalamnya itu ada terkait originalitas, kreativitas, kemudian artikulasi dan intonasi. Ini yang penting ya karena Bapak Ibu kan penyuluhan video di videonya ini untuk babak penyisihan. Jadi harus suaranya terutama harus terdengar dengan jelas. Ya, berikutnya ada penguasaan materi serta kebenaran dari konsep. Jadi materi dia kuasai, tapi ternyata materi yang dikasih itu adalah materi yang salah itu juga nggak bisa seperti itu. Kemudian performance, gimana dia body language-nya, artikulasinya, kemudian penguasaan dia terhadap materi serta apa namanya terhadap panggung dia tempat penyuluhannya. Kemudian kalau ini yang terakhir ini kemampuan menjawab pertanyaan itu akan disampaikan di babak final ya.
Kemudian untuk hadiah lomba, karena di lomba perorangan ya, jadi tidak sebesar hadiah yang tadi sebenarnya. Jadi juara satunya 1,5 juta, juara duanya 1,250.000, juara tiganya 1 juta rupiah dan ini dapat piala dan piagam juga. Tapi tetap juga dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nggih. Untuk jadwal pengumpulan video penyuluhan untuk babak penyisihan yang sama Pak Ibu nggih. Jadi form pendaftarannya bisa dijapri ke saya. Nanti bisa store link video Bapak Ibu bisa lewat Google Drive ya. Kirim ke saya itu di tanggal 20 sampai tanggal 31 Oktober. Ya, jadi video untuk babak penyisihannya ya. Tetapi kalau seandainya nanti di babak lomba penyuluhan ini yang nyetor atau yang ikut pesertanya di bawah 10 otomatis kesemuanya lolos ke babak final. Jadi lomba eh, penyisihannya ini untuk mengantisipasi seandainya nanti eh, pesertanya di atas 10 ya Bapak Ibu. Tetapi saya juga akan harus koordinasi dulu dengan jurinya seperti apa nanti tetap ada penjaringan lagi seandainya nanti pesertanya di bawah 10 yang ikut serta. Untuk penilaian final 10 besarnya lomba penyuluhan akan dilaksanakan secara tatap muka ya di tanggal 6 November 2025 bertempat di Sekretariat KPA Kota Denpasar. Jadi nanti Bapak Ibu penyuluhan dengan materi slide yang sudah Bapak Ibu siapkan nanti memberikan materi penyuluhan seperti menyuluh pada orang masyarakat umpamanya atau kemana sasaran yang Bapak Ibu tuju bisa masyarakat, bisa ibu hamil ceritanya ya, bisa ke anak-anak sekolah gitu. Dengan materi eh, PowerPoint yang sudah Bapak Ibu siapkan, nanti presentasi di depan para dewan juri ya. Untuk waktunya itu jam 9 Wita sampai selesai. Dan di sini di babak finalnya nanti baru nanti akan ditanya sama jurinya terkait kenapa milih materi itu. Kemudian Bapak Ibu ini penyuluhan sasarannya ke siapa, kenapa slide-nya isinya begini. Gitu. Seperti itu sih nanti akan tanya-tanya. Dan nanti seperti tahun-tahun berikut sebelumnya biasanya akan diundi dulu di babak finalnya. Nanti siapa yang dapat urut pertama sampai dengan urut yang terakhir biasanya. Itu saja dari saya untuk pemaparan untuk lomba penyuluhannya. Bapak Ibu di sini yang hadir sekitar 25 orang ya. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan lomba kedua ini yang lomba penyuluhan. Ini di kolom chat nih. Izin bertanya Bapak Ibu ini dari Kelurahan Sumerteng nih. Izin bertanya tentang lomba video. Saya Imade Arya Dwi Saputra dari Kelurahan Sumerteng. Nggih. Untuk opening apa isi logo untuk tampilkan kalau isi logo apa saja? Oh nggih ya, sukses. Puniki Bapak dari Kelurahan Sumerte, kebetulan di kriteria lomba nggak kita cantumin sebenarnya. Nah ini sebenarnya ini ada poin kreativitasnya sih dari Bapak Ibu ya biasanya. Yang kalau saya sih kasih kisi-kisi begini sih. Otomatis karena ini adalah video desa ya dari desa, jadi pasti ada logo desanya. Kemudian karena ini lomba dilaksanakan oleh KPA, ya silakan disisipkan logo KPA-nya di opening atau di intro di awal atau mungkin ada logo-logo lain atau mungkin punya logo Kadepan boleh juga gitu atau eh, apa istilahnya yang di awal gitu di openingnya itu bisa ya yang pasti kalau nggak ada logo KPA sebenarnya juga nggak apa-apa Pak Ibu yang penting ada logo desanya lah gitu logo desanya kemudian judul videonya ini apa gitu desanya dulu baru mungkin setelah intro sebentar beberapa detik baru nanti muncul videonya seperti itu. Itu bisa. Oke. Bagaimana Bapak yang dari Kelurahan Sumerte sudah cukup jelas? Ini Kelurahan Sumerte yang ini. Yo, nggih. Sukses semua Pak. Nggih. Iya. Untuk yang lain mungkin
Bapak Ibu untuk lomba videonya atau lomba penyuluhannya mungkin ada pertanyaan. Pak Eka ada pertanyaan Pak Eka? Ini cukup banyak sih yang hadir sekarang ini persipannya itu 22 ya. Jadi setengah dari total desa kelurahan mudah-mudahan cukup banyak nanti yang ikut. Oke, Pak Ibu, apakah ada pertanyaan? Nggih, saya juga ingin menyampaikan kembali nih ke Bapak Ibu bahwa eh, mohon dibedakan ya terkait dengan lomba video kreatifnya dengan pengiriman video untuk babak penyisihan lomba penyuluhannya. Jadi fokusin bikin video yang bagusnya itu di video kreatifnya nggak Bapak Ibu ya. Kalau babak penyisihan lomba penyuluhannya itu video sederhana. Yang penting Bapak Ibu berdiri ngasih penyuluhan ceritanya sendiri atau bagaimana atau mungkin video penyuluhan Bapak Ibu minta tolong teman di kantor sebagai audiens boleh juga itu nggak apa-apa yang penting Bapak Ibu kelihatan seperti sedang melakukan penyuluhan gitu ada slide-nya atau bagaimana boleh itu sebagai video untuk babak penyisihan lomba penyuluhannya gitu jadi nanti dia mikir kok saya harus buat dua video nih gitu. Enggak, kalau video yang fokus yang bagus itu di video kreatifnya, sedangkan untuk lomba untuk penyuluhannya itu video biasa-biasa aja nggak apa-apa. Yang penting suara Bapak Ibu terdengar jelas, gambarnya kelihatan jelas, itu sih yang penting. Ya, itu sebagai bahan acuan untuk kita menyaring 10 besarnya aja, gitu. Dia diobrolkan Ya, tuh dia maaf Bapak. Eh, maaf tadi saya lupa di mute. Boleh Bapak untuk video bahkan berdiri seperti ini Bapak taruh apa namanya HP di depan, kemudian pakai headset. earphone atau apa headset, kemudian ngasih penyuluhan seperti itu, boleh, boleh, sangat boleh, gitu. Jadi seperti itu. Yang penting wajah Bapak kelihatan, kemudian suaranya terdengar. Ini yang penting, paling penting sudah suaranya terdengar dengan jelas. Jadi kita tujuannya sih bisa mengukur kemampuan performance atau istilahnya apa ya? Penguasaan materi Bapak, kemudian atau Bapak Ibu yang nanti jadi peserta, dan juga public speaking sih. Itu. Itu sih yang mungkin yang nanti. Kecuali kalau nanti memang pertimbangan juri yang ikut lomba ini 10 pas atau di bawah 10, nanti saya koordinasikan kembali apakah nanti kesemuanya akan tetap lolos ke babak final atau bagaimana. Nggih. Seperti itu Bapak yang dari Kelurahan Dangin Puri. Cukup jelas nih? Izin tanya Pak Di. Nggih Pak Eka. Siap, Ampura Niki, tanya dikit. Untuk Nggih. pesertanya,
tahun lalu apa beberapa tahun 1 tahun yang lalu ya kan sudah pernah ikut nih. Nggih. Apakah tidak ada penilaian tentang itu apabila sudah pernah ikut, apalagi Oh, juara kan iya, 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 eh, iya. bisa ikut apa enggak gitu loh, biar Iya, jelas. iya, Soalnya iya, kan iya. biar enggak kesannya itu aja. Kalau dari saya begitu. Nggih, Tolong nggih, 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 informasikan nggih. dulu. Nggih, nggih. Ini juga yang lupa sih juga apa namanya koordinasi dengan bagian dini, Pak Ibu. Sebenarnya sih kalau bisa yang belum pernah juara gitu maunya sih. Orang yang baru gitu. Jadi kader yang memang belum dapat kesempatan mungkin atau yang tahun sebelumnya belum nggak kesempatan ikut tapi pengen ikut. Nah, itu sih maunya gitu. Nanti Ya, yang koordinasiin sih dengan tim juri sama Bu Tri juga apakah bagaimana sebaiknya ya, nanti info lebih lanjut akan saya sampaikan di grup Kadepan ya. Pak Eka nggih, ya, dan teman-teman. Kalau saya sih sebenarnya kalau ditanya soal pribadi sih pasti ingin kader-kader yang baru sih pastinya ya, karena kan saya rasa Bapak Ibu semua punya potensi dan semua harusnya dapat kesempatan yang sama begitu biar nggak orang-orang yang sama terus begitu. Kalau saya sih secara pribadi pendapatnya seperti itu sih. Tapi saya perlu koordinasi dulu dengan pimpinan Bu Tri selaku sekretaris bagaimana sebaiknya. Oke. ya. Ya, cuma usulan aja. Iya, iya, Pak Sebaiknya Eka. Semua saya juga yang sudah pernah lupa ikut ini dan harusnya saya juara tuangkan di nggak usah kriteria ikut. surat sih. Nah, itu sebagai motivasi kepada kader-kader yang lain gitu. Oke. Iya, Menurut iya. saya seperti itu. Jadi Iya, iya, saya Pak Eka. memotivasi kader yang lain supaya berani tampil kah atau apakah bahasanya. Biar Iya, kesannya iya. ya biar tidak monoton itu aja. Waduh. G, Pak Eka, Ini siap, masih siap. kedua Madi, G, G. kedua Madi. Aman, aman. G. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri Niki. Ya. Sel- G. Jadi kayaknya ada yang mau nanya. Iya Pak Ibu, ada pertanyaan? Kalau memang sudah, oh iya, lagi dari Bapak Kelas Sumertengi. Izin bertanya, Bali Bapak dari Kelurahan Sumerte, apakah ada batas umur untuk semua kategori lomba nggih? Apakah satu kelurahan harus di kedua kelompoknya atau enggak? Ya, nggih izin menjawab Bapak untuk batasan umur sih enggak ya, cuman kalau namanya ini kader ya nggak mungkin kader kadepannya kayaknya anak-anak sih mungkin minimal remaja begitu ya. Mungkin kalau tahun lalu sih beberapa tahun lalu yang ikut lomba ada berapa yang kadernya itu
kuliah begitu, ada yang berapa yang sedang kuliah atau mungkin STT-nya mungkin ya, cuman dimasukkan dalam SK kadernya begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah satu desa atau kelurahan harus mengikuti dua kategori lomba? Ini sih nggak harus sih, tapi saya inginnya keduanya ikut ya. Sama seperti kejadian waktu lomba dulu nih, waktu lomba penyuluhan 2 tahun lalu atau tahun lalu saya lupa. Itu lomba kita bikin lomba penyuluhan seperti ini sama lomba LCC. Nah ini nggak sama memang jumlah yang ikut, lebih banyak ikut lomba yang cerdas cermat. Lomba penyuluhannya sedikit, nggak apa-apa. Yang penting eh, yang ikut 3 aja cukup. Jadi langsung dapat juara semua nggak seperti itu. Ya, otomatis saya harap sih minimal 10 lah yang ikut atau berapa begitu. Kemudian kalau lomba video kan harusnya banyak lebih banyak lagi Bapak Ibu yang ikut karena kan lomba bikin video aja gitu. Ini juga selain bantu kita dalam hal edukasi HIV/AIDS lewat platform desanya dan juga apa namanya bisa muncul nanti di notis oleh teman-teman kami di dinas kesehatan atau oleh pimpinan kami bahkan langsung dari pihak wali kota terkait lomba ini. Oh, kalau kita kolaborasi umpamanya muncul videonya kadepannya di desanya, di platform kita juga itu kan apa namanya jumlah viewsnya itu naik dan seperti itu. Ini untuk pertanyaan kedua sih nggak harus Bapak Ibu ya, nggak harus keduanya ikut lomba tapi kalau bisa sih ya keduanya kayak gitu. Yeah. Kenapa Pak Made Arya bisa cukup jelas nih? Ya, cukup jelas nih. Silakan dikondisikan lah dengan kondisi desanya masing-masing. Kalau mau ikut dua silakan atau salah satunya juga kami persilahkan. Oke. Nggih, Bapak Ibu, karena mungkin sampun tidak ada pertanyaan, nggih. Nggih, ya. Dari desa yang lain mungkin ada yang baru bergabung, ada pertanyaan? Cukup. Ya, nanti untuk berapa videonya ini, terus pertanyaan serta jawabannya karena sudah saya record, nanti saya share di grup lewat link YouTube nih Bapak Ibu. Jadi pokoknya kalau yang ada yang baru join atau mungkin baru sempat hari ini kebetulan berhalangan ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi nanti bisa ditonton kembali atau mungkin lupa bisa ditonton kembali nih. Sukses semua Bapak Ibu karena sudah mau join untuk hadir. Mohon maaf kalau umpamanya ada pernyataan atau ucapan yang kurang berkenan dan tiang tutup dengan para mesanti nggih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan nama budaya nggih. Tiang tunggu nggih pendaftarannya nggih. Hari Senin sudah bisa mulai nggih.